Ya, balik lagi di channel Bang Ahmad. Setelah sekian purnama tidak berjumpa, udah lama nggak buat video. Akhirnya balik lagi. Ini juga barangnya udah lama banget nyampenya, udah 2 minggu kali, lebih kalinya. Udah lama. Nah, karena satu dan lain hal ya, begitulah pokoknya ya, namanya juga hidup. Dan langsung kita bahas aja. Ini dia dari brand DCT Toyota Levin Corolla 1983. Ini ya boxnya sama aja kayak yang sebelumnya ya. Tuh diecast steam, mobilnya itu ya begini, rada apa sih namanya, kayak krom-kroman, bawahnya biru ya sama. Ya di bagian bawahnya ya sama aja. Tuh scale 1/4, ininya license Sun Art International Enterprise Limited. Ya begitulah pokoknya ya, question and warning. Kemudian di bagian belakang ini ada siluet mobilnya. Ya begitu, nomor 144 Toyota Corolla Levin 1983. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita dobrak. Buka aja ini. Ih, jelek banget nih, kotor, lupa dibersihin. Udahlah, buka dulu ntar. Ya kan jadi susah. DCT ini brand ini keren banget sih. DCT mengeluarkan mobil-mobil yang murah dan kualitasnya juga nggak murahan banget lah, bagus, bisa dibilang bagus kalau dapatnya bagus. Dan ini kayaknya dapatnya bagus juga, tidak ada yang mulai aneh-aneh tuh. Lagi batuk. Oke, seperti ini boxnya sama aja ya kayak yang lain-lainnya juga tuh. Di bagian depannya ada stiker tuh Toyota Corolla Levin AE86. Langsung kita buka. Lah kok susah. Iya, ini dia ya, sama aja lah ya. Di bagian dalamnya ada mika plastik penahan mobilnya, sama kayak mini ini adalah lagi sama kayak mini GT. Mika plastiknya nih giniin aja lah. Iya. Ini dia mobilannya. Ini cakep sih. Ini cakep. Jujur ini cakep. Ini cakep harusnya. Kalau tidak ada defek sih harusnya cakep mobil ini. Yuk, kita zoom. Mari kita zoom. Oke, sip. Wish. Pointer. Itu tulisan apa? Kebalik nggak tulisannya? Ntar dulu om. Coba kita deketin lagi. Ya nggak mau deh. Ayo bisa yuk. Harusnya tulisannya Levin kan ya, tapi kok nggak jelas tuh. Ya udahlah, langsung kita bahas nih mobilnya seperti ini. Di bagian depan kaca lampunya udah dari mika ini. Di bagian sini ya detailnya cukup lah, di dalamnya silver gitu. Di bagian lampu sennya ini ada sedikit ujungnya tuh oren-orenan tuh, kiri kanan sama. Dan ini terbilang rapih, nggak ada yang ada, baru dibilangin ada dikit ya, dikit lah, bisa dimaklumi, aman masih. Kemudian di bagian grillnya ini ya semuanya hitam ya. Ke bawah ini kan two-tone, warna khasnya putih hitam panda. Kemudian di bagian license plate ini sepertinya part terpisah. Ya, kayaknya part terpisah tuh ada bekas lemnya tuh ya.
part terpisah dilem di bagian situ. Itu tulisan Toyota Corolla Levin. Nah, bawahnya apa tuh? MK 18 ACM, ya itulah pokoknya ya. Dan bagian side skirtnya ini atau lipsnya ini nyatu sama body. Udah gitu aja. Kemudian ada decal orange sini di bagian sini. Kemudian di bagian kap mesin ini polos, lekuk-lekuknya jelas, bagus tuh, bagus. Kemudian ada detail 2 buah kecerutan tapi nggak ada hitam-hitamnya, ya nggak apa-apa, nggak penting juga, cakep tapi ya. Kemudian di bagian kaca ini mulai berminyak dan mulai kering ini karena kelamaan kayaknya nggak dibuka. Harusnya dibuka terus dilap gitu. Ya udahlah ya, kita lanjut aja bahas. Nih, ini apa lagi? Kok ada titik tiba-tiba? Ya udahlah ya, nanti aja. Ada detail wiper yang nyatu sama kaca, udah tuh seperti itu. Kemudian sisanya kotor, nggak clear amat tuh, belum dibersihin, kayaknya mesti dilap nanti. Oke, di bagian samping sebelah kiri, peleknya kayaknya pelek standar ini ya. Ya sih, itu ada tulisan Toyota tuh di bagian depan tuh, sama belakang juga ada tulisan Toyota. Yang belakang lebih jelas Toyota tuh. Ya, ini pelek standar berarti ya. Nih, kok nggak kenceng? Ya udah nanti aja kita kencengin. Tuh, nggak kenceng. Kita bahas di bagian samping ya, seperti ini two-tone, dan ini ya ada lebar-lebar dikit nih ya, pas di zoom baru kelihatan tuh. Tapi kalau dari agak jauh ya bisa dimaklumi. Kemudian di bagian bawah ini ada tulisan Twin Cam 16 1.6 ya, 1600 harusnya, ya gitulah. Garis-garisnya jelas, tidak ketebalan cat, cuman dekalnya aja rada gitu ya, ya nggak apa-apa. Untuk mobil harga 100 ribuan ya cukup lah. Ini kacanya juga kotor di bagian samping, sama aja kayak depan, kurang dilap. Ini detailnya cukup, ini hitam-hitamnya juga jelas, karet-karetnya di bagian handle-nya juga didetailin warna hitam, dan ada lubang titik. Enggak, ini mah soalnya kuncinya di sini. Ini bukan lubang titik ini kunci. Tapi ini yuk, ini emang defect aja dikit ya, nggak apa-apa lah, bisa dimaklumi. Kemudian ini spionnya sudah dari plastik dan ada ya cat atau decal warna silver doang, tidak ada reflektoran ya udah ya seperti itu. Tadi bannya udah ya, ada alurnya juga nih, benar nggak sih alurnya kayak gini? Ya udahlah ya. Oke, di bagian belakang ini, di bagian belakang seperti ini ada apa sih ini, ductile. Ini part terpisah dari plastik kayaknya, dan warnanya doff gitu, sama kayak bagian bawah nih, doff atau matte gitu. Ini ada tulisan Apex Twin Cam 16 Toyota Corolla Levin. Untuk lampu belakang sudah dari Mika, tapi untuk detail merah dan kuningnya ini kayaknya decal deh, ditutup decal kayak gitu. Jadinya ya kalau dari jauh sih oke-oke aja, kalau dideketin aku kurang sih. Sama ini yang bagian silvernya juga sama tuh, decal juga. Agak kurang sih kalau dideketin ya, tapi ya nggak apa-apa lah, namanya juga mobil murah. Kemudian di bagian license plate-nya tadi sama, kayaknya ini part terpisah juga, sama kayak depan. Samping kiri kanannya ini detailnya nanggung, hitamnya melebar-lebar nggak jelas. Sama nih hitam di bagian sini juga ya, oke lah ya. Di bagian bawahnya begitu lagi. Ini kakek pakai masking tape kayaknya. Ngecatnya pakai masking tape kayaknya ini. Tuh banyak banget nih, bukan decal water slide kayak gitu kayaknya. Tuh ya begitulah pokoknya ya. Ya kemudian di bagian trangnya ini ya jelas, bagian kaca belakang ini ada defogger tapi ya lurus gitu dan rada ketebalan.
ya nggak apa-apa, tapi untung udah ada. Di bagian sebelah kanan ini sama aja seperti sebelah kiri, tapi ini ada defect dikit nih ya. Kemudian ya nih ya udahlah ya, bener deh kayaknya pakai masking tape dia. Pas dibuka lah masih kena hitamnya. Bedanya di bagian kanan ini ada ini apa namanya, tempat pengisian bahan bakar. Di bagian atas polos, oke. Di bagian bawah ini made in China, udah gitu aja, nggak ada tulisan apapun. Dan ini detailnya cakep nih, ini jujur aja nih cakep. Apa namanya, udah detailing krom-kroman nih untuk bagian knalpot. Nggak ditemin sih sayangnya di bagian sini, tapi ya cukup lah. Batuk nih. Oke, ntar kita kencengin aja ya sekalian ya. Nah ini obeng minus nih, ini tadi rada kurang kenceng, nggak kenceng nih belakangnya, berarti belakangnya enggak juga nih, kenceng nih. Terus kenapa dia begini-begini nih? Kenceng depan belakang. Ya udahlah ya, mau gimana? Ini mobil murah juga. Oke, kita bahas di bagian interior. Interior mobilnya. Nah, ini keren nih. Ini keren. Jujur ini keren. Interiornya ada warnanya. Tuh. Kita tembak dulu warna. Oke, kita lihat dulu. Aduh, sebentar. Ya, di bagian dashboard itu, di bagian dashboard, emang susah banget ya. Kayak ada detail tuh di bagian apa sih namanya, konsol tengah tuh seperti ada, tapi kayaknya nggak ada deh. Detail warna maksudnya. Tuh di bagian konsol tengah tuh, di atasnya lubang AC, di bagian atasnya lagi nggak tahu apaan. Kemudian di bagian apa, pengemudi itu setir kanan ya. Konsol tengahnya itu ya begitu aja lah, biasa aja. Setirnya ya palang 3 kayak gitu. Kemudian di bagian apa sih namanya, ya itulah pokoknya ya, tidak ada detail ya. Berarti hitam polos saja tuh di bagian dashboard. Speedometer, nah itu mau cari, lupa ya, nggak ada detail speedometer. Saya tuh mau nembak tuh nggak kelihatan, tapi kalau dari belakang, kalau dari samping tuh tidak ada ya, betul tidak ada juga detail di bagian apa namanya, setir ya, cukup lah. Tapi di bagian jok dia tuh oke lah, nggak cukup lah. Tuh ya, di bagian bawahnya hitam, di bagian atasnya tuh ada oren-orenan ya, lumayan. Enggak hitam juga sih ini kayaknya, rada abu-abu bukan hitam. Dashboard tuh hitam tuh, kalau di bagian jok itu bukan hitam, ternyata abu-abu. Berarti abu-abu dan orange tuh, orange atau coklat, orange lah bisa dibilang. Ya seperti itulah detailnya, lumayan untuk harga 100.000 rupiah saja. Ya 100.000 sekian sih. Ini sih cakep, dan kayaknya ada suspensi, harusnya mobil ini ada. Nah tuh, antara ada apa enggak, tapi ada sih ini tuh. Belakangnya tapi mentok, di bagian depan ada tuh. Kalau dibikin ceper kayak gini sih oke nih. Oke ini, nggak perlu ganti pelek, pakai velg standar aja. Tuh, lumayan. Oke lah. Kira-kira nih udah kepanjangan juga videonya. Sekian aja review dan unboxing kita untuk DCT Toyota Corolla Levin 1983. Tulisannya seperti itu.
Ya cakep sih, ini lumayan untuk nambah-tambah koleksi Corolla. Lucu, depannya juga lucu, cakep. Oke, nih rolling ya, lancar jaya. Terima kasih yang sudah menonton, jangan lupa di subscribe dan kawan-kawannya. Oke, terima kasih, bye bye. Yuk.